Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis implementasi. Analisis implementasi yang saya terangkan di sini tentang UMKM, usaha cucian motor dan mobil. Ada 8 yang harus saya terangkan, yaitu profil UMKM, identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemetaan resiko, pengendalian resiko, monitoring resiko, strategi resiko, dan yang terakhir kesimpulan maupun saran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ali Abdurrahman, NIM saya 2389. Langsung saja kita masuk pada profil UMKM. UMKM yang saya pilih adalah cucian motor mobil bernama Snowways. Snowways bin Resik adalah tempat pencucian motor dan mobil. Snowways bin Resik termasuk jenis UMKM bidang jasa. Snowways bin Resik terletak di Jalan Kahayasin, Saripan, Jepara dengan kode pos 59414. Monggo apabila Bapak dosen ingin mencuci mobilnya bisa datang langsung. Dalam melakukan cucian, Snowways bin Resik buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Namun di Snowways bin Resik belum menggunakan alat hidrolik untuk mencuci mobil, namun hanya menggunakan lubang dengan kedalaman kurang lebihnya 1,5 meter. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Resiko-resiko dalam usaha cucian antara lain kinerja karyawan yang tidak sesuai harapan, ketidakstabilan pemasukan, resiko persaingan usaha, sepinya pelanggan, dan faktor cuaca. Namun, masalah tersebut bisa dihindari. Bagaimana mencegahnya? Berbagai macam resiko tersebut bisa dihindari dengan memperbaiki kegiatan proses dalam bekerja atau memberi penawaran yang menarik untuk calon pelanggan. Maksudnya memberi penawaran yang menarik untuk calon pelanggan itu biasanya di cucian apabila ada yang nyuci motor ataupun mobil itu kita kasih kupon dengan catatan itu plat nomor pelanggan sendiri. Dan apabila kupon itu sudah terkumpul 10, dia akan mendapatkan gratisan 1 kali mencuci motor ataupun mobil dengan plat nomor yang sama. Selanjutnya ada pengukuran risiko. Dalam hal ini, pihak cucian akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kecelakaan dalam bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, cucian ini belum menggunakan hidrolik, namun hanya menggunakan lubang dengan kedalaman kurang lebihnya 1,5 meter. Dan itu sangat berisiko apabila kita memarkirkan mobil. Namun apabila kita memarkirkan mobil tidak pas, sudah pasti mobil akan terjatuh ke dalam lubang itu. Dan pelanggan akan sangat tidak terima atau marah. Bahkan bisa saja mengganti rugi. Namun kejadian itu belum pernah terjadi di Snowways. Selanjutnya ada pemetaan risiko. Pemetaan risiko sendiri hampir sama dengan identifikasi risiko karena di dalamnya memuat risiko-risiko usaha. Risiko usaha sendiri seperti tadi ada kinerja karyawan yang tidak sesuai harapan, ketidakstabilan pemasukan, risiko persaingan usaha, sepinya pelanggan, dan faktor cuaca. Dan berbagai macam risiko tadi bisa dihindari dengan memperbaiki kegiatan proses dalam bekerja atau memberi penawaran yang menarik untuk calon pelanggan. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Tahapan ini sebagai penentu keseluruhan manajemen risiko, di mana upaya-upaya dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Dalam hal ini, cucian sudah mengantisipasi adanya risiko pekerjaan mencuci motor dan mobil. Di saat kita bekerja di cucian, sudah pasti bagian tubuh kita basah dan kotor, apalagi bagian telapak kaki. Bagian telapak kaki adalah bagian yang paling sering terkena air dan tanah. Dan apabila sering terkena air dan tanah, telapak kaki akan terkena kutu air atau biasa disebut rangan.
Namun pihak cucian sudah mengantisipasinya dengan menggunakan sepatu boot untuk mencegah adanya kutu air. Namun menurut saya sendiri sepatu boot memang efektif untuk menghindari adanya kutu air. Tetapi dalam bekerja terkadang kita akan susah bergerak apabila menggunakan sepatu boot, karena sepatu boot sendiri kan memang panjang dan keras, susah untuk berjalan. Tapi untuk mencegah kutu air memang kita harus menggunakan sepatu boot, tidak bisa yang lain. Selanjutnya ada monitoring resiko. Monitoring resiko adalah proses melacak dan mengevaluasi tingkat risiko. Di sini bos terkadang turun ke lapangan atau cucian untuk mengamati pekerjaan karyawannya dan untuk mencegah resiko yang ada. Apabila karyawannya melakukan kesalahan atau kekurangan dalam bekerja, bos pasti akan menegurnya agar cucian berjalan lancar. Pengalaman saya di cucian ini, bos saya memang terkadang mengamati pekerjaan saya ataupun teman-teman saya yang bekerja. Tetapi terkadang pula bos itu membantu pekerjaannya apabila yang nyuci itu membludak atau banyak yang nyuci dan kita kekurangan pekerja. Di situ pasti bos akan membantu, tidak hanya mengamati saja. Selanjutnya ada strategi resiko. Usaha di bidang cucian ini tidak bisa diandalkan terus-menerus. Usaha ini biasanya tergantung cuaca dan kinerja karyawan. Dalam menanggapi masalah cuaca, kita hanya bisa berdoa. Namun untuk kinerja karyawan, kita bisa mendorong karyawan untuk bekerja semaksimal mungkin dan profesional mungkin. Untuk masalah cuaca, memang kita tidak bisa apa-apa, itu wallahu a'lam, tergantung rezeki juga. Tapi untuk masalah kinerja karyawan, kita bisa memaksimalkan kinerja kita atau teman-teman kita. Seperti ada di gambar tersebut, ada masalah hujan dan ada kinerja karyawan. Kinerja karyawan pun sangat mempengaruhi di usaha cucian ini. Apabila karyawan itu sangat teliti dalam mencuci mobil atau motor, pasti pelanggan akan suka dan akan mencuci di tempat situ terus, di Snowes Benesek terus. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, usaha ini menurut saya bagus dengan model yang tidak cukup besar dan karyawan yang tidak banyak. Prosesnya pun simpel, namun memang harus teliti dalam bekerja agar mendapatkan hasil yang memuaskan bagi pelanggan. Dan untuk saran saya, tingkatkan kinerja karyawan dengan memberi dorongan atau semangat atau memberi fasilitas yang mempengaruhi dalam bekerja seperti sound system atau radio. Karena menurut saya dalam bekerja sound system atau radio itu sangat mempengaruhi stamina dalam bekerja. Apabila kita bekerja dengan mendengarkan musik atau bernyanyi-nyanyi ria, di situ kita akan adanya semangat dalam diri kita untuk bekerja. Cukup sekian yang bisa saya terangkan tentang implementasi UMKM cucian ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.